nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana raqiba. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sedaya sehat walafiat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih ke bawah outbound ini. Semoga sehatnya membawa kita kepada giat ibadah. Semoga sehatnya membuat kita tambah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Semoga pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang cukup, halal, thayyib, serta amal solih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Terakhir di catatan kula sudah di halaman 82 tentang hadis hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasanya kita disuruh bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Di mana saja harus takwa baik dalam sendiri maupun bersama-sama, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan yang telah kita lakukan. Lalu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, kita disuruh bergaul dengan orang-orang yang berbaik hati pula, berbudi pekerti yang baik. Tapi hadis ini kemarin kita belum selesai. Jangan dimaknai setiap keburukan yang ibu-ibu dan kula lakukan terus serta-merta langsung dilakukan kebaikan biar dihapus jadi dalil. Kingko ghibah sidik apa-apa baru sedekah ya. Lah ini loh yang nggak boleh. Jangan dibuat untuk praktek dalilnya boleh berbuat buruk. Terus yang penting kita nanti harus berbuat baik. Jangan. Kita masuk ke ranah hadis ini ketika futur, betul-betul nggak bisa menahan amarah, betul-betul tersandung dengan maksiat, bukan sesuatu yang diniatkan, beda. Nanti kalau kembali ke hadis yang awal tentang innamal a'malu binniyat, terhapus ini tidak bisa. Ya bareng-bareng yuk bariki yuk bikin majelis ghibah yuk, tapi besoknya kita bikin bakti sosial ya, nanti biar Mbak Bu ini diniatkan, tidak boleh. Sehingga perkara perintah ittaqillah itu murni berarti kita sadar untuk bertakwa. Haitsu ma kunta, dimanapun ibu-ibu berada. Jadi ini dasar pondasi yang kuat. Ibu di sini itu ketok takwa, tapi kok bareng pindah teng dodolan kok dadi nganyelke, berarti tidak bisa. Di sini wah, takwa beneran, tapi ketika jual beli habis ini ya di depan yang-yangan jenengan ngapusi karo sing dodol, ndok asine pira ta Bu? Iku kalih dosa gangsa 15, mboten saged Bu. Duitku go 15 padahal ning kene 50.000. Lah kuwi jenenge tidak ittaqillaha haitsu ma kunta gitu. Jadi memang betul-betul kita dasari, oh saya ini sedang bertakwa nih. Maka kalau sedang bertakwa, lalu kok kita tiba-tiba futur, ada sesuatu yang membuat kita itu oleng, ya jenenge manusia bukan malaikat toh. Kadang-kala ya kayak tadi, wah terus ngapusi, terus wis to. Wis dulu iki enek piro ngewu piye? 17.000 ya. Ya wis Bu, wis. Bareng ning dalan nyetater motor mlaku, astagfirullah ya Allah. Kok aku mau ngapusi ya? Itu masuk
Wa atbi sayyi'atal hasanata tampuha. Jadi mengko berampung mau sadar di perapatan baron sadar, astagfirullah, aku kok ngapusi ya mau ya jenengan muter boleh ibu mau meneh kok wis ra enek. Akhirnya setiap ada orang sing mesake ning perapatan, bapak-bapak duitin jenengan sing 50.000 mau dipecah-pecah kayak bismillah, ya Allah saya mohon maaf atas perilaku futur saya tadi. Ini namanya melengkapi perbuatan buruk dengan perbuatan baik supaya terhapus dosa-dosa perbuatan buruk sebelumnya. Jelas ibu-ibu? Jadi tidak bisa untuk dalil diniatkan. Serapopo Pak, setelah situ ya pisan-pisan. Engko telat dhuwure on time, enggak bisa. Kalau sadar enggak bisa. Ini memang futurnya kita, maka Allah kasih cara untuk memuliakan kita selanjutnya. Pokoknya ibu dalam kemaksiatan terus sadar, istighfar sama Allah, balas kemaksiatan itu dengan kebaikan-kebaikan. Terus diberi saran lagi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berkuwi ya nek kau kumpul-kumpul kekancan berteman dengan orang-orang yang satu circle ketakwaannya, ya, yang baik. Jadi jangan ketemu dengan orang-orang yang anyelke, yang tidak taat. Ya ketoke melu pengajian tapi ya duwe majelis rasan-rasan mau loh, ya. Bar pengajian, ayo kita hadir undangan di resto ini ya. Topik kita gelang emas Bu Joko. Berarti circle ini tidak baik. Kok jenengan merasa takwa di antara orang-orang yang tidak membuat kita takwa, itu sombong. Bismillah, kuat-kuat aku. Tidak boleh. Ya, setan itu kalau sudah memberikan godaan kepada kita, bisikan-bisikan maksiat itu kuat banget mereka. Andai kata ibu-ibu ini tidak bisa diajak untuk maksiat, dikon nyolong kota infak ora kodal, ya, dikon telat sholat ora kodal, dikon ngapusi kancane, dikon bikin majelis hibah ora iso, maka mereka akan membisikkan kepada ibu untuk bertakwa. Ini toh, untuk bertakwa Bu, ayo yang sregep ngajinya, ayo sholatnya yang bagus, karena tahu ini ibu-ibu Rufaidah, ya. Ibu-ibu Rufaidah ini nih kuat, ini takwa ini, maka bisikannya bukan mengajak maksiat lagi. Sholatnya yang sergap, ayo ngajinya yang giat. Ketika sudah giat, maka muncul bisikan selanjutnya, kamu keren tenan toh Bu, pengajian terus, masya Allah kamu sholihah banget ya Bu, sholat duhanya. Terus dibisikkan dengan kesombongan, baru nanti gagalnya kita ketika mendapatkan penghargaan dari manusia, bukan penghargaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis to, bisikan setan tuh kayak banget Bu. Makanya ojo kemayu merasa kuat, merasa imannya bagus, lalu masuk ke circle yang membuat kita tergoda, lalu kita mengatakan aman-aman, ndak saya akan tertular virus-virus ghibah itu, ndak. Jangan, mending keluar dari circle itu. Kalau tahu itu tidak baik, jangan dekat-dekat. Loh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrah ba'dal fath. Tidak ada perkara hijrah setelah peristiwa Fathul Makkah. Maksudnya bukan masalah kita terus bertempat di mana kita itu merasa tidak mampu lalu nekat merasa imannya kuat di situ. Oh tidak, ada cara lain. Yang dimaksud Nabi itu fisik. Jadi jenengan nanti ada di perumahan X, ya, Islam kabeh, tapi rahnek sing sholat, rahnek sing pengajian. Lalu jenengan ngerti-ngerti saya akan pindah ke perumahannya di Iqbal kayak ketok penak takwa semua. Maksudnya yang ini nih, jenengan bertugas menjadi orang yang baik di situ, yang membuat mereka jadi ikut baik, baligh, menyampaikan. Ojo terus hijrah. Terus siapa yang mau membuat tempat itu menjadi bagus, menjadi mawaddah warahmah, kalau bukan ibu-ibu yang paham ilmunya. Jadi kuat-kuatin kalau masalah la hijrah ba'dal fath itu lebih kepada fisik. Ya, kita harus kuat di situ. Wong qadarullah Allah tempatkan ibu di situ kok.
insya Allah ibu berada di lingkungan yang perlu dakwah, ibu ikut andil di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup hadis tersebut, riwayat derajat hadis hasan. Kita disuruh betul-betul bertakwa dan di mana saja harus melakukan amal baik. Ketika kita melakukan amal keburukan, maka tutuplah dengan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga perbuatan baik itu menghapuskan keburukan yang telah kita lakukan. Lalu untuk membuat tambah kuat iman, bergaullah dengan orang-orang yang baik pula. Rampung, selesai. Selesai, alhamdulillah. Ibnul Mubarak yang dimaksud dengan budi pekerti yang baik, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bi khuluqin hasan. Spesial Ibnu Mubarak memaknai khuluqin hasan adalah yang tampak secara fisik, karena manusia tidak bisa melihat akhlaknya dari hatinya. Minimal ciri-ciri fisiknya kelihatan. Siapa mereka? Orang yang wajahnya ceria, suka melakukan kebaikan, tampak dirinya melakukan kebaikan, dan selalu menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, untuk menjaga hatinya dari menyakiti orang lain. Berarti Ibnu Mubarak memaknai budi pekerti yang baik itu ada 3, Bu. Secara fisik ketok, wajahnya mudah senyum, guyu. Dari 2 makna. Makna yang pertama, ketika bermuwajah, ketika ketemu, ketika bersinggungan, ketika menyalami, itu disunahkan pakai senyum. Tapi salamnya yo enek, aja senyum toh. Assalamualaikum gitu karo senyum. Makna yang kedua, tersenyum untuk menutupi kekurangan yang sedang kita lalui. Jenengan sedang marah, jenengan sedang sempit. Marah itu padu sekomah, ya, dengan suami, dengan anak. Tapi nek wis ning pengajian Rufaidah yang guyu. Orang ning kene kabeh diselantap apa? Ora iso, ndak boleh. Ya, makna yang kedua itu, atau menutupi kekurangan masalah hidup kita. Maka disunahkan kalau panjenengan punya masalah, ibu-ibu, kuwi aja diketok-ketoken. Ya aja diketok-ketoken, ketok-ketok nih. Jangan diperlihatkan. Yudahlah, selesaikan. Inna ma'al usri yusra. Pasti ada kemudahan kalau panjenengan menikmati kesusahan itu. Oh, susah kok dinikmati? Ya harus dinikmati, mau ndak mau harus dijalani gitu. Aja setiap saat kok menunjukkan dengan emosional kita, dengan gestur tubuh kita. Angger pengajian mesti dimelas-melas ke. Mentani ditakoki tanggane, koncone, angger bikin status mesti, duh Gusti ya Allah, kenapa bertubi-tubi sehingga orang lain bertanya-tanya, ada apa toh jeng, kok ketoke susah men. Ndak usah, ya. Ciri yang baik itu loh, menampakkan kebahagiaan walaupun dalam kesempitan. Bisa ndak ya? Bisa. Wong saya setiap nek bar padu ngoten niku ijo anyel ono kae. Saya keluar ketemu kanca ya guyang-guyu gayeng kok. Iya harus gitu. Iya bisa. Boleh iya bisa. Manusia kok ya anyel tapi ketemu Pak Lurah yang guyu, ora Pak Lurah melu dimarahi. Jadi itu fitrah. Kalau panjenengan bertengkar sama suami, kok suami keluar rumah ketemu tanggane guyang-guyu, aja di WA. Karo bojone merengut karo tanggane guyang-guyu. Loh, ya itu fitrah kita, disuruh tabasum sama Nabi. Aja dibatil. Lah kalau marah di rumah apa disuruh di kantor kudu marah, di jalan kudu marah, ya enggak boleh. Harus keluar. Ya. Ibu juga gitu, masa kabeh dimarahi ya. Kucing ditendangi, ya enggak boleh. Itu dari Ibnul Mubarak. Jadi wajahnya ceria, lalu suka melakukan kebaikan. Ini yang tampak ibu-ibu. Jadi jenengan menampakkan kebaikan bagaimana? Boleh.
gitu loh, hatinya aja dijaga dulu. Kalau nanti ada orang yang sombong, eleh-eleh, pengajian yang tidak di-share-share, jenengan nge-share catatannya kancane ketahuan lo kan, ora teko to gur nge-share tok kandhani lo kan. Kadang-kala orang berbuat baik itu dicemooh, terima aja, udah usah didebat Bu. Wong kita butuh penghargaan dari Allah kok, bukan dari manusia, betul kan? Aman wis. Lah yang maksiat aja disebarluaskan jenengan kok, yang berbuat baik ndak di-share, kenapa? Beda loh ya, tentang amal baik yang niatnya untuk Allah lalu kita sombongkan, riak dan ujub, dengan syiar beda. Nah gimana pengajian ini mau tersebar luas kalau kita tidak nge-share kebaikan? Jenengan, yuk berangkat Rufaida, yuk guys, ketemu saya di TKP ya. Terus anak saya, dadak ketemu saya. Yaudah, alhamdulillah gitu aja, rasa nesu, gak ada gunanya. Itu kebaikan apa? Bahkan sedekah pun diperbolehkan untuk ditampakkan jika tujuannya untuk tabligh, memancing orang lain. Kemarin Bang Onim, nah itu bersama saya hari Senin, Selasa, Rabu. Hari ini nanti Pak Dadur kami antar ke Jakarta. Dia Bang Onim dari Palestina. Masya Allah, beliau itu tidak mau dikasih bisyarah. Saya itu pulang bingung tenan ini apa dikai komplit di tempatnya dikai loh gimana. Masya Allah, ini masih bersama kami di Solo. Insya Allah pada duhur nanti baru kita antar ke bandara. Itu membantu beberapa titik transfer 10 juta, bantu mardotilah kami 6 juta. Ini seharusnya orang-orang yang diberi bisyarah malah nitip ke infak kemana-mana. Jadi bingung juga ini. Kemarin kita datang ke Ustadz X itu harus mengeluarkan puluhan juta. Lah ini tidak mau dikasih. Mau dijemput Alphard, jangan, kaki saya tidak cocok naik mobil itu, nanti geringgingen. Minta yang minim, ya biasa-biasa sajalah, Innova. Ya nikmat, ada orang sebaik itu pun masih banyak yang mencemooh. Duitnya di Pak Dewi itu, terus kita harus berhenti dakwahnya? Jangan. Semakin banyak berdakwah panjenengan, semakin banyak yang mencemooh, semakin banyak diuji ketakwaannya. Tetap lempeng aja Bu, kata Ibnul Mubarak, lanjut melakukan kebaikan, jangan melihat apa kata manusia, gas aja. Kalau benar lanjutkan ya. Terus menahan diri dari menyakiti orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Itu dari para orang salih. Sekarang kita lihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surahnya ini sudah fasih semua ibu-ibu. Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarai wad darai wal qadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu, dan seterusnya. Oke, kita bahas 2 ayat saja yang bisa mewakili dari orang-orang yang bertakwa dan disebut orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Dzar sudah, lalu dari orang pinter ulama Ibnul Mubarak sudah. Sekarang kita lihat dari Allah Azza wa Jalla. Sebelum hadis berikutnya, wasari'u itu sifat kita untuk taat perintah Allah tentang disuruh bersegera ila maghfirah, kepada ampunan Allah. Ayat ini sebetulnya sering dibahas biasanya di bulan Syawal. Halal bihalal, okay. Tapi ini ya sepanjang masa boleh, tidak usah nunggu halal bihalal. Jenengan nanti masalah niki ora usah nunggu halal bihalal. Saiki sesuk datangi, kasih hadiah, datang, tolong gugurkan emosional, ego ya. Ini perintah yang pertama loh dari Allah untuk orang bertakwa. Ya, kalau kita disuruh minta maaf kepada Allah itu dengan cara segera,
segera kita cari ampunan Allah. Kalau kita breakdown ke diri kita dengan manusia, ya segera meminta maaf kalau salah, atau kebalikannya segera memaafkan kalau ada yang salah. Udah, enak uripe, tenang. Ya, atau kalaupun dia yang salah, orang yang minta maaf, kita yang ngasih hadiah. Engko ngomong ya ta kono sing salah to wis. Angel urip ngono kuwi, ya. Tapi ini teori ya ibu-ibu ya. Teori di pengajian saja. Tapi kalau setelan pabrik ibu-ibu saya tidak tahu. Pokoknya perintahnya begitu. Kalaupun tidak bisa dengan cara silaturahim saja, kalaupun tidak mau melihat wajahnya, titipkanlah hadiah untuknya. Pokoknya ada cara supaya hati kita itu lunak, lembut, nyukur. Aku ora kuat Pak nonton raine Pak. Tok surat takro ono WA. D ini ada oleh-oleh buat jenengan ya. Assalamualaikum, terus lunga di voice. Ya itu namanya ikhtiar. Ya, panjenengan itu, saya itu kalau sudah terluka hatinya, ya udah, saya nunggu jawaban itu. Ada satu yang jawab, susah sembuhnya. Itu fitrah bukan? Iya. Nabi pernah seperti itu? Pernah. Kepada siapa yang paling masyhur? Iya, si pembunuh pamannya Hamzah. Sampai pun dia masuk Islam, Nabi pun mengatakan, Allah ridho kepada engkau, aku telah memaafkan engkau, tapi jangan dekat-dekat denganku karena hatiku juga Masya Allah. Nabi saja begitu. Tapi sekali lagi Bu, nek enten landasan teori ngeten iki aja digondali. Kula paling nganyel. Terus dalil nek lara ati wong Nabi aja pernah. Mosok saya enggak boleh? Ya enggak boleh gitu. Ya. Biasanya ngoten niku terusan pinter-pinter ibu-ibu pengajian gue. Catatane iso rintik-rintik, digaris bawahi, difoto kirim ke bojone. Nyong. Iki kandhane Dik Iqbal lho ngene iki. Mosok ya cek selak wae Pak atine wong wedok kuwi ngene iki. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau sama Allah disuruh segera minta maaf, maka hiasilah hati kita untuk suka memaafkan dan minta maaf. Wa jannah, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan jannah arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Iki materi pun maklum ya dilewati piye Bu? Ini wis biasa kabeh ibu-ibu niki maupun senior-senior ngoten niki wis paham banget. Tapi ya aku ya ini milik urut-urutannya kan Nabi, alim soleh, Allah. Lanjutkan saja ya. Wa'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau panjenengan itu punya sifat yang memaafkan, suka minta maaf walaupun tidak salah, itu menenteramkan. Di keluarga kami ini bukan riak nggih. Keluarga kami itu saya dituntut sama istri, kalau mau tidur itu paranono bojomu. Nggak tahu ya, nek ibu-ibu sak kamar mboten to nek cek duwe anak lho. Nek anak wis gerang-gerang ya kudune sak kasur bareng. Dulu. Pas anak cek sering di rumah dan bareng-bareng itu suami setidur bareng enggak? Oh, komplit ya, enek sing bareng enek sing ora ya. Iya Bu, aman Bu. Kemarin ada jamaah usianya 58 tahun dilamar bapak-bapak usia 62. Masih bisa aman. Jenengan kalau mau ya tinggal mengajukan proposal saja. Saya siapkan dari jamaah bapak-bapak. Sini kan tidak ada jamaah bapak-bapak. Ibu-ibu panitia umahat ya tidak bisa nyari, malu mereka nyarikan. Nanti kalau tenanan sampaikan saja ke saya. Ibu saya juga mak comblang spesial di Solo. Iya, tanya boleh saya, tidak percaya. Ibu saya itu spesialis mak comblang. Iya, wallah saya tidak bohong. Sampai yang muda, dari yang muda sampai yang sepuh-sepuh, betul. Ada yang usianya 64 nikah sama 32.
tetap jalan. Nah ini sunnah kok, kebaikan kok enggak apa-apa. Kalau tak tarik nafas ya. Tadi sampai mana? Oh, disuruh. Ini spesial Ibu satu ini. Itu materi ini mengenai ya Bu ya. Terus disuruh apa? Suruh bilang 3 hal. I love you, maaf, terima kasih. Ya, sama tas Bu. Bilang itu walaupun dalam keadaan marah. Nek pas orang marah ya diambung tenan, baduke diambung, dipeluk, maaf. Tapi nek pas marah ya makasih, maaf, love you. No, tapi harus. Dan kepada anak-anak juga begitu, menjadi kebiasaan, termasuk implementasi ayat ini. Nggak usah nunggu kalau salah, menjadi terbiasa. Besok-besok sedikit-sedikit I love you, maaf ya, makasih ya, walaupun ya orangnya apa-apa ya. Kalimat itu kalimat yang menenteramkan, itu akan membantu mendefrak. Nek bahasa psikologis itu otaknya ikut terbantu untuk rileks. Awalnya kan ini arep bubuk melipat ini saking emosinya, tapi dibantu dengan kalimat-kalimat itu minimal rada tenang sithik, ada perubahan cara bernafas, jantung berdetaknya lebih, akhirnya tidurnya nyaman, tugas otak untuk menyusun ulang memori lebih baik. Biasanya kalau bangun lebih rileks. Coba nih ora tangi yo kalingan bengi ngono, asline wis seger. Temen Wa'iddat lil muttaqin, diperuntukkan hanya untuk orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa dalam Ali Imran 133 ini, mereka yang yunfiquna fis sarra'i wad dharra, suka menginfakkan sebagian hartanya, bahkan semuanya, ya. Baik dalam keadaan lapang, sarra, maupun dalam keadaan sempit, dharra. Ini ciri pengorbanan ya. Di Ibnul Mubarak tadi kan diberi tanda suka melakukan kebaikan. Orang yang betul-betul baik itu ditambahkan ciri-ciri dari Ali Imran ini, pas sempit pun dia tetap bisa semangat berbuat baik. Wes orang duwe duit tetap pingin sedekah dengan yang dimiliki. Maka ini ciri orang baik yang disebut Allah lil muttaqin. Jadi ibu nek ra duwe tetap infak loh, bukan sedekah loh. Infak itu berarti dalam bentuk benda yang tampak dan bisa dinilai jumlahnya, bukan kualitas. Jadi keran loro kuwi infak apa sedekah? Setiap infak itu masuk dalam kategori sedekah, setiap sedekah tidak tentu infak. Saya ulangi ya, infak itu pasti masuk dalam kategori sedekah, tetapi sedekah belum tentu infak. Senyum itu infak apa sedekah? Tahu ya sekarang? Jadi yungfikun yang dituntut Allah itu dalam bentuk yang bisa dinilai oleh orang, ibu-ibu. Tuh, jadi enek wong sing melas ternyata luweh melas timbangane jenengan. Ya wis ora duwe duit, kene ya ora duwe duit. Tetapi sesempit-sempitnya kita harus berlomba-lomba untuk lebih baik daripada yang kita sebut melas itu tadi. Mbak, aku ora duwe duit tinggo bayar SPP anakku sesuk. Aku ya ora duwe duit, Mbak. Piye tenan aku ora duwe. Tetapi kita ingin masuk dalam golongan Uiddat lil Muttaqin versi ini, maka akhirnya kita cari apa yang bisa dia bawa, itu infak. Tapi nek podo ya Mbak ya tak dongake kuwi sedekah. Jelas? Senyum Mbak, wis podo ya awake dhewe, muga-muga enek sing bantu ya. Bismillah, mugi-mugi jenengan dimudahkan oleh Allah. Ini sedekah, tapi yang disuruh Allah yungfikun.
membagi sebagian harta kita, kata Allah. Makanya ojo gerguyu kalau didongak ini ning pawon sik enek gula ora, enek beras ora, atau apapun yang bisa dikeluarkan dari harta kita, karena Allah sudah pilih kita itu, gitu loh. Kan itu qadarullah, Bu. Enggak mungkin Allah sak-sak milih orang yang tidak mampu untuk membantu kesulitan dia. Makanya kalau ada orang yang minta bantuan ke ibu, ingat dalil ini. Allah sedang tunjuk ibu untuk membantu dia secara apa? Harta, bukan doa saja. Malah nangis bareng-bareng. Enggak, dia itu butuh dibantu. Kecuali yang memang terbukti ya punya keburukan ya, kita bisa suudzon di dalamnya. Paham ibu-ibu? Berarti ini yungfikun ya, infak. Uangnya ngantek enggak enek, berarti apa yang bisa kita serahkan kepada dia. Akhirnya neng jero kosmos iji enek sekitar sekilo. Akhirnya jenengan jipui setengah kilo poroiding. Bismillah, aku randu apa-apa mbak, tapi saya pengerti jenengan ora usah fokus golek beras iki dimasak, muga-muga duitnya awake dhewe dibantu oleh Allah. Ini infak. Jelas nggih? Jadi kalau ada orang yang minta bantuan kepada ibu dalam bentuk harta, berarti ibu sedang muttaqin. Terus kok dituntut Allah jadi orang takwa ditolak? Nah, itu jadi pertanyaan. Woi, kaya aku ya ora ndudut tuh. Nah, berarti nolak jadi orang takwa tuh. Masuk nih? Masuk ya? Lanjut. Baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidh, dan yang suka menahan amarah. Ora gampang nesu. Nah iki dijawab dewi ibu ya. Piye ta maksudnya ora gampang nesu kuwi? Boleh marah ketika ada asbab yang memang diperbolehkan untuk marah. Ambu-ambu maksiat, melanggar kesepakatan, meninggalkan waktu sholat, tangine angel, ibu-ibu marah lah. Bojo sing kaya ngono iku seneni, ora ning masjid seneni, ketoti. Itu bagus, marah yang bagus. Tapi kalau marah yang nilainya hanya emosional, hanya karena sesuatu berbeda pendapat atau disebut jadil, maka kadhiminal ghaidh, berusahalah menahan amarah. Tapi kalau sampai panjenengan punya kebiasaan nek ora marah ora sehat, berarti salah. Nek ora marah gitu enek sing kurang hari ini, udah berarti ada yang salah. Nggih ora waras niku nggih. Kudu duwe apa ya, marah untuk menyempurnakan hari ini itu jangan. Menahan amarah, sebagian mufasir mengatakan amarah ini juga bisa masuk dalam kategori nafsu yang tidak baik. Nafsu yang tidak baik itu kita maknai sebagai bentuk keinginan yang sebetulnya kalau tidak dicukupi, kalau tidak dilaksanakan tidak apa-apa gitu. Tapi gandeng pingin, seneng, terus apa ya, memaksakan diri untuk memiliki. Jenengan duitnya wis mepet. Ya, cukup ora mepet, wis cukup. Terus apa ya contohnya ya Bu ya? Jilbabe wis akeh. Ya, sudah banyak itu di lemari. Berarti tidak perlu beli sebetulnya, dengan yang sudah ada cukup, mana ya? Terus ini tanggal berapa? Oh, kelewat ya. Kalau kita 88 Shopee belanja apa gitu loh ya. 88 yang 77 ya, diskon besok 17, diskon kemerdekaan. Dulalah kok enak promo jilbab bagus-bagus. Nah, ini juga termasuk menahan nafsu yang tidak baik. Wong jilbab PWJ akeh kok dadak tuku ngopo, kecuali panjenengan panitia bakti sosial. Ya, duitnya dienggo tuku banyak jilbab untuk disalurkan. Monggo boleh. Tapi kalau hanya untuk konsumsi pribadi perlu catatan nih. Monggo yang koleksi jilbabnya ngantek berpuluh-puluh belas warna, bingung nganggone,
ireng rada kehitaman nenek birune berarti nganggo sing apa lah ngono kae mana umur-umur pun ngeten iki wis rasah matching-matching lah Bu sing nonton wis garek sing 70-an standarisasi menutup aurat yang mapan aja lah yang rapi, yang pantas dan bersih matching-matching ngono wis surasa kuwi nggo selawe tahunan kaya kula ngene matching-matchingan ya ya tetap indah kok ya harus dipandang oh dikasih ya enggak apa-apa kalau dikasih kita ngasih lagi pokoknya dieliminasi jangan terlalu menumpuk banyak hati-hati ya ada sindrom untuk umur-umur sitin wasabain umur-umur swidaan itu nanti muncul sindrom mencintai hal-hal yang remeh-temeh karena kita jarang membiasakan untuk tidak menyimpan barang-barang yang mungkin tidak kita perlukan dalam jangka panjang disimpen rasanya pingin ojo iki ketoke ngono kae ame diguang eman-eman ngante enten sing nyimpen tempat teh gardu kalau nonton ini sapa kae ngante numpuk undungi tak pikir yo napa maneman kok nek iso dinggone lho ngante puluhan iki kapan nganggene itu loh yang gelas-gelas plastik ibu nyimpeni bekas maaman snack-snack ora kedus-kedus disimpen nih ya nek jenengan itu pengepul monggo ya toh jangan dikebai rumahnya dengan barang-barang yang sekiranya kita bingung itu mau dipakai atau tidak dipakai apalagi kok sandangan kok jenengan nanti numpuk kayak banget wih hisabe suwi lho Bu wis mulai dieliminasi ya biar kita tidak ben apa ngene Bu ya setiap tuku siji dikeluarkan siji ngono tuku telu keluarga siji ya tuku telu keluarga telu ngoten bisa beli satu keluar dua di packing yang bagus ya biar yang mampu loh ya yang mampu yang bisa memantaskan dirinya untuk manusia dan Allah setiap jenengan beli baru keluarkan yang bagus dirapikan dilipat bawa pengajian hadiah insya Allah jadi tidak sekedar menahan amarah juga saja tetapi juga nafsu yang tidak baik ma'aman juga ngoten wong luwe niku pingine kabeh dituku nanti innal mubadzirina ikhwanus syaitan wah pas luwe ngono kae ditumbasi gedang kepok tumbasi wah akhirnya bosok kabeh dimakme sithik-sithik jadi nggih pengalaman banget jadi hati-hati wal afina anin sama tuh pada hadis sebelumnya kita disuruh gampang untuk memberi maaf ojo utilung memberi maaf iku iya tak maaf ke ngono to ya kan itu manajemen kolbu untuk bab ini nanti jenengan bisa puter Kim Abdullah Gimnas Tiar itu cek aja di Darut Tauhid setiap pagi beliau membahas kitab Al-Hikam isinya syair-syair yang membuat hati kita tenang ngapain toh marah-marah ibu wajahnya jadi bekedut ndak enak dipandang sesimpel itu beliau kalau ngomong itu pena lembut ora tahu kesusu tapi kadang kala ya jelek jadi mati kajian-kajian itu sambil masak enak saya masih suka sampai sekarang walaupun diulang-ulang ya tapi kan kita perlu pengulangan Bu jenengan nyetel surah At-Tariq diulang tiap pagi coba HP-nya putar itu nggak usah ngapal ke Bu masak putar kalau mobil ngaji kemana-mana setir putar cek aja nanti lisan panjenengan ngerti-ngerti melaku dewe wasama'i wa tariq wa ma adraka ma tariq ngerti itu apal iya tuh jarang kita biasakan seperti itu wallahu yuhibbul muhsinin sesungguhnya Allah juga yuhibbu mencintai menyukai al muhsinin orang-orang yang baik dan suka melakukan kebaikan muhsinin itu orangnya baik lalu kebiasaannya juga suka melakukan perbuatan baik
Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu, tetapi apabila ada orang-orang yang suka melakukan perbuatan keji wa aw zalamu dan zalim, aw zalamu anfusahum, zalim kepada diri mereka. Contoh apa? Zalim kepada diri ibu masing-masing. Napa sing diganti? Oh, kalau itu zalim ini diganti. Apa? Zalim kepada diri sendiri contohnya apa? Niku dosa. Ya termasuk ya kita itu contoh berbuat baik tetapi menyakiti diri sendiri. Kudune ngaji ya sak rukuk niku wis mripate tapi dipaksa karena targetnya harus 1 juz. Itu zalim diri sendiri. Puasa secukupnya, jenengan nanti bendino sampai kurus kering hanya ingin mengatakan saya pingin, atau panjenengan itu zalim kepada diri sendiri, tidak memantaskan diri sama Allah, itu zalim. Nek karo menungso memantaskan, zalim. Piye maksudnya, Bu? Yang tampak bagus, yang tidak tampak elek, itu zalim. Tahu maksudnya? Fisik baju batik saya bagus tampak, tetapi jeroane bolong-bolong melar-melar, itu zalim. Wong saya mampu beli yang bagus kok enggak diberi yang bagus badan saya, yang bagus hanya yang tampak dilihat manusia, padahal Allah juga tahu bagian dalamnya. Kalau panjenengan cukup untuk memantaskan diri, yang jero dipantaskan, enggak hanya yang dilihat oleh manusia. Kalau tidak mau melanjutkan ya biasanya kalau langsung ekstrim niku mengke atau jero melar-melar ijek dinggo, padahal jenengan kuat tuku pulsa, tuku HP, tuku jilbab antek akeh, tapi kok sing ora ketok jek dinggo wae. Itu zalim. Paham ya? Bahagiakan diri ibu. Iya. Enggak apa-apa. Ya, tetap orang lain yang lebih membutuhkan tetap harus diutamakan. Tetapi membahagiakan diri maksudnya ya jangan terus kita itu dizuhud-zuhudkan. Zuhud itu ya apa adanya, tidak ada sombong di dalamnya, Bu. Lah jenengan mampu tuku Alphard kok tumpakane pickup panas ngono kae yo. Lah wong mampu kenapa ndak dipakai? Kalau mampu sak madione ndak masalah, ora sombong, dienggo jemput Dek Iqbal ngono ora apa-apa. Kenapa bingung-bingung? Kalau orang kata lo sombong, tumbas apa boleh? Innova cukup gak ada Alphard. Ada orang yang memang nek wis duwe duit ya bingung duitnya menggo apa. Bendina wis sedekah mereka. Dan ketika mampu untuk membahagiakan diri, ambil yang penting haknya Allah dilakukan, ditunaikan. Jenengan duwe duit akeh kudu ditobang tabung terus. Wis ora duwe utang, wis penak uripe, duit mate kebak, engko bareng mati rugi. Wis nglumpukke emas saka 1 gram 2 gram mate 74 kilogram. Terus kecekel ora rugi. Ndang dinggo, terutama untuk amal kebaikan, bukan yang koruptor loh ya. Ibu-ibu ini loh. Jenengan ini ajeng napa nyimpen emas antam 1 gram nanti akeh nggih apa. Kalau ada tujuan jangka panjang enggak apa-apa. Kalau ndak aja util karo awake dhewe, Bu. Bahagiakan diri ibu. Kapan? Kapan meneh wong dilingkas sedo? Lho ya kan? Betul enggak? Betul ya, Bu ya? Kita enggak tahu. Kalau punya kesempatan untuk membahagiakan diri secara halal, ambil wong itu ibadah kok.
Jenengan kok memikir lunga-lunga tamasya kok bingung. Tamasya itu malah dapat rihlah, dapat melihat kehebatan Allah, ento rusa, salate guyang-guyu di jamak, di kosor, kan seneng kabeh. Kenapa ada diambil kebahagiaan itu? Wah, mami ante sedina pisan tok. Omah tingkat ya menggo apa, Ibu? Paham? Jangan zalim. Kalau mampu eksekusi aja, pantaskan diri ibu ya. Tapi jangan, sekali lagi, semua perkara mubah kalau diniatkan untuk kebaikan berpahala. Cuman segala yang mubah berlebih-lebihan ikhwanu syaitan. Jenengan boleh belanja tapi barkuyok jor-joran ya jangan. Lihat kanan kiri bagaimana ikut berbagi. Ya pun sing mulai sandangannya pun elek-elek dieliminasi, terutama jeruan-jeruan peh ora ketok terus sak-sake dhewe, jangan. Bunuh diri apakah termasuk? Bunuh diri bukan zalim lagi, laknatullah alaih, dia tidak bersyukur sama Allah, itu masuk dosa besar, kabair, enggak boleh. Itu ibu-ibu ya, aman. Pokoknya jangan boros dipakai. Kecuali memang digunakan ini untuk pembayaran haji, ini untuk pembayaran umroh, ini untuk sekolah anak. Tapi di tengah-tengah itu kalau ada uzur syar'i, keluarkan. Insya Allah Allah ganti. Itu yang kemarin saya ceritakan, sepasang suami istri sudah 8 tahun menikah, belum dikaruniai anak. Tetapi diperiksa dokter ternyata ya ora enek kesalahan, hormonnya ya bagus, kandungannya ya bagus, ini spermanya yang laki-laki ya sehat. Tapi ternyata latar belakang keluarganya memang anaknya gur siji, enek seran duwe anak loro, ya ndak tahu itu ketetapan Allah. Dia berikhtiar nabung sampai uangnya cukup 50 juta lebih, pingin melu-melu ikhtiar koncone sing umroh, engko ning kono aman apa pokoknya sing ikhtiar untuk dapat anak itu loh. Sapa ngerti udan-udan ning Mekah ono kae barang. Wis itu terserah, itu khilafiyah ya. Ada yang di depan Ka'bah doa bareng, sujud bareng, terus doa sama Allah, ya Allah karuniakanlah kami anak. Pingin begitu. Tapi qadarullah setelah terkumpul meh daftar di biro kami, anak adik ipar dan adiknya punya anak, berarti apanya? Keponakan. Satu-satunya keponakan itu didiagnosa dokter, sudah dicek lab kanker darah. Dan beberapa poin perawatan operasi itu tidak tercover BPJS dan puluhan juta. 2 orang ini sudah mau daftar, mau pilih hari cancel. Alasannya kan hangus tuh. Tapi melihat alasannya, ada bukti, ada WA, terus ada anaknya yang difoto, pihak biro tidak jadi menghanguskan DP. Terus ada yang mensiarkan pakai story itu gur 24 jam. Kalau saya posting sesuatu itu sepanjang masa, kecuali saya hapus. Story itu cuma 24 jam. Story dari admin kami itu bilangnya cuma Masya Allah. Ada orang yang mengorbankan hartanya untuk keluarganya, padahal pingin banget dia berangkat umroh. Cuman gitu tak. Intinya singkat cerita bla 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 itu tahun ini katakanlah. Berarti tahun 2025 dia begitu. Terus ikhlas. Ini contoh ya biar jenengan ora util sama harta. Contoh, percaya ya monggo, ora ya ora apa-apa. Jadi wis meh mangkat loh. Ini untuk kebaikan loh. Betul-betul niatnya pingin ikhtiar. Akhirnya uangnya itu diserahkan kepada adiknya. Bismillah. Mungkin Allah tetapkan saya mampu dan nabung sampai senominal ini untuk anak kita. Nyeluk ponakan ya anak. Ya memang anak ya saking cedake kan. Biasanya malah gitu kok. Bibinya, pamannya yang deket itu malah kayak gitu banget. Akhirnya wis niki bismillah tinggo perawatan dan dihilangkan niat berangkat umroh. Tapi tahun berikutnya dia diundang oleh Kementerian Haji Saudi Arabia, bukan umroh saja, haji setahun Allah kasih. Loh, piye ta Bu?
Allah itu hebat banget ya perkara gitu. Garek awake dhewe iki percaya ndak sama Allah, bersandar ndak urusan harta. Aduh do, takwa ini kata Allah, Allah cukupkan semuanya, bahkan yang ndak masuk akal pun dikabulkan oleh Allah. Coba bagi orang-orang yang bertakwa. Ini cerita spesial. Ada yang lebih spesial lagi. Kalau tidak salah pernah dibahas di sini oleh Ustaz Rafiq. Saya dengar catatannya dari beberapa jamaah yang bikin status tentang doa seseorang yang tidak akan mungkin terjadi. Ingat ya, kalau Allah kasih itu luar biasa. Apa doa itu? Bukan doa sebetulnya, hanya awang-awang ya, andai-andai. Apa iya Mekah Ka'bah sekwadat ini? Apa iso aku ngubungi Ka'bah dhewean iki apa iso? Itu hal yang tidak mungkin, Bu. Tidak mungkin sekot Januari Februari muter sampai Allah kabulkan doa itu. Bahasa kita loh ya. Bisa jadi untuk Syekh ini ya, orang Mekah ini ya bekerja di Masjidil Haram. Orang ini bisa jadi dikabulkan oleh Allah dengan cara Allah menurunkan COVID di muka bumi. Tahu maksudnya? Ketika COVID diturunkan, dengan cara itulah Allah mengabulkan satu orang saja untuk merasakan bagaimana memutari Ka'bah sendiri. Tahu? Sekarang paham maksud saya? Merinding itu, Bu. Artinya ketika terjadi COVID dia tidak masalah. Sampai ketika ada tugas, ya, kementerian itu tidak membolehkan steril murni. Karena masih jaga jarak, ya tetap ada yang bertugas untuk tawaf, untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah, yaitu mengelilingi Ka'bah, sa'i, tetapi semua ditutup akses, tidak boleh ada yang masuk. Tinggal petugasnya sajalah yang melakukan tawaf, dan dia bersyukur kepada Allah, Engkau telah kabulkan doaku ya Allah. Bisa jadi seperti itu loh ya. Kita tidak pernah tahu. Ya tinggal berserah diri sama Allah tidak. Tapi sekali lagi nek wong udil li aneh. Gitu ya ibu-ibu, zalim, udil, fahsya, dan dia tidak mau memohon ampun sama Allah. Lalu siapa lagi yang mau mengampuni dia? Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Wallahu a'lam bissawab. Hadis berikutnya dari Ibnu Abbas. Kita lanjutkan halaman 83 untuk pertemuan selanjutnya, J. Insyaallah. Ada yang ditanyakan ibu-ibu sekalian? Mau nggak boleh? Saya tuh makan, lupa ada yang nggak dibayar. Tapi saya tunda-tunda gitu. Terus langsung bilang saya balik sana lagi. Nggak tutup, malamnya gimana? Luar kota? Iya luar kota. Ya nanti kalau diniatkan kalau ke sana lagi. Sampai udah tutup, aman nih, bukan taubat. Satu cara taubatan nasuha, mohon maaf sama Allah karena tidak ketemu manusianya. Yang kedua niat sedekah dengan uang kekurangan itu. Jadi dereng bayar tempe goreng loro, berarti ketoke 5.000 lah siji ngoten, berarti 10.000 sedekahkan ya Allah, ampuni aku, saya sedekahkan uang si fulan, si warung soto itu, dengan sedekah ini semoga kekuranganku dimaafkan di akhirat. Banyak orang kayak gitu ya. Cocok malah wis ben nugur tempe siji ya, mithqala dzarrah, sekecil apapun nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cekap nggih? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pripun nih? Halo. Hah? Oh ya itu. Kita jemput nih. Berdua jemput bangunin sama istri. Kok sing manajemennya karo Mas Akil karena pulangnya sore mereka. Jadi cek karo Mas Akil keliling golek oleh-oleh di Jakarta. Wes kemarin aku wis oleh-oleh banyak. Wis karena di packing di koper nek oleh-oleh sing banyak itu sekarang kok malah mesake nggawane. Yang Umi kan spesial, ditenteng bisa gitu loh. Di kajian yang 2 minggu yang lama Pak ya? Di